Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Saudara mengalami berkat Tuhan, amin. Saat pagi menjelang siang ini, di hari Minggu, hari yang diberkati Tuhan ini, saya percaya bahwa Tuhan punya berkat, Tuhan punya pesan buat setiap kita. Apa yang menjadi isi hati Tuhan buat saya dan saudara hari ini atau pagi ini, mari kita fokuskan pikiran kita, hati kita untuk sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pagi ini, bagaimana pemberitaan Injil itu tidak bisa dihambat oleh apapun juga. Saudara percaya ini? Amin. Dan bagaimana kisah Alkitab yang akan kita baca bersama-sama ini sebenarnya memiliki pesan juga, mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa perjalanan iman kita sebagai orang Kristen itu tidak semakin lebih mudah. Saudara yang setuju coba lambaikan tangan. Kalau perjalanan iman kita sebagai orang percaya itu tidak lebih mudah, semakin hari semakin sulit. Kalau bahasa 2024, semakin sulit, saudara. Hidupnya jadi sulit. Semakin atau seiring berjalannya waktu, tantangan itu akan lebih luar biasa. Tapi kita orang-orang percaya, kita yakin dan kita alami bahwa semakin sulit hidup kita, semakin besar persoalan atau ujian dalam hidup kita, maka semakin besar juga berkat dan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Kurang amin ini? Saudara, karena itu sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk tetap kuat. Orang percaya itu harus kuat. Kuat berpegang pada apa yang kita yakini. Kita tidak boleh lemah atau down, apalagi menyerah waktu tantangan datang, waktu persoalan datang. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 4, saudara. Kelanjutan dari pembahasan minggu lalu. Minggu lalu kita belajar bagaimana sepanjang Kisah Rasul 3. Pagi ini kita akan lihat, ini kalau di ilmu homiletika ini namanya khotbah ekspositori. Ini ekspositori, eksposisi. Kita akan belajar bersama-sama sepanjang Kisah Para Rasul 4 ini. Nah, sebelum lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara, ingat ya, minggu lalu kita belajar dari pasal 3. Apa yang terjadi di pasal 3? Di pasal 3 itu Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh. Oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa Tuhan, mereka ada di gerbang indah Bait Allah, on the way menuju Bait Allah, lalu mereka menyembuhkan seorang yang lumpuh. 40 tahun sejak lahir orang ini lumpuh. Dan apa yang terjadi sesudah orang lumpuh ini sembuh? Yerusalem heboh. Khususnya orang-orang di sekitar Bait Allah gempar semua. Orang-orang mulai datang karena heran melihat mujizat yang terjadi. Lalu waktu ramai, waktu kumpul banyak orang Yahudi, apa yang terjadi, saudara? Petrus pakai kesempatan ini untuk berkhotbah. Dia beritakan Injil, dan Petrus bilang begini, orang yang sembuh ini bukan karena kami. Kenapa kalian lihat seperti kami yang melakukannya? Tetapi karena kepercayaan dalam nama Yesus Kristus. Saudara lihat, ini pesan minggu lalu. Karena iman kepada Yesus Kristus, maka orang lumpuh ini jadi sembuh. Petrus datang, dia tidak berkata atau dia tidak datang membawa emas dan perak. Amin, saudara. Makanya Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang kumiliki apa? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Saudara, tapi kalimat ini tidak bisa disebut hari ini, saudara. Amin. Hari ini banyak kita orang percaya 5 jari emas semua, cincin emas, kalung emas, saudara, apalagi
senyum, gigi, semua emas. Saudara bayangkan. Iya, emas semua. Makanya tidak bisa bilang ini. Yang kita katakan apa? Demi nama Yesus Kristus, berjalanlah. Mujizat terjadi karena nama Yesus Kristus. Amin, saudara. Mujizat terjadi itu karena iman pada Yesus. Lalu khotbahlah Petrus sepanjang Kisah Rasul 3. Apa yang terjadi, saudara? Masuk ke pasal 4. Makanya ini masih kelanjutan. Ini adalah catatan lanjutan secara kronologis dari apa yang terjadi sesudah Petrus khotbah. Dalam Kisah Para Rasul 4, kita baca dulu ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ayat 3. Nanti kita akan baca lagi di ibadah ini atau di khotbah pagi ini dari ayat 1 sampai ayat 22. Tapi kita baca ayat 1 sampai ayat 3 dulu. Sama-sama 1, 2, 3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak. Ini yang tadi saya bilang. Pasal 3. Mereka khotbah, Petrus khotbah lalu gempar kan. Apa? Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ayat 2 sama-sama. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Amin, saudara. Sampai di sini dulu. Jadi apa yang terjadi? Lagi sementara pelayanan, lagi sementara khotbah, langsung pemimpin-pemimpin Yahudi, orang Saduki, orang Farisi datang sergap mereka. Dan nanti sesudah ini kita akan baca, mereka bukan hanya didatangi, mereka ditangkap, lalu mereka kemudian dimasukkan dulu semalam di dalam penjara dan besok diadili, saudara. Bayangkan. Lagi melayani, mulai alami perlawanan. Dan kalau kita perhatikan, saudara, dari sepanjang Kisah Rasul, mungkin ini pertama kali mereka ditangkap, betul ya? Para rasul alami penganiayaan, tantangan oposisi dalam pemberitaan Injil. Dan ini saya katakan ini yang pertama, bukan yang terakhir. Sesudah ini, saudara, kita belajar di sepanjang Kisah Rasul, Petrus alami ini. Nanti siapa lagi? Ada lagi kesempatan di mana Petrus, betul ya, Petrus juga dipenjara karena pemberitaan Injil. Lalu Paulus dan Silas ditangkap. Dan itu terus, bahkan Paulus katakan apa? Paulus dilempari batu, disesa sebagai rasul dalam pelayanan, dicambuk pernah, kelaparan pernah, telanjang pernah, karam kapal pernah, semua mencucurkan air mata karena pelayanan. Nah, ini mungkin pesan saudara yang secara daging kita tidak suka dengar. Betul atau benar? Siapa di antara kita yang mau alami ujian, yang mau alami penderitaan? Siapa di antara kita yang mau alami masa sulit, yang mau alami penolakan? Tidak ada. Tapi ini kenyataannya. Kalau para rasul mereka ditentang, mereka alami tantangan, saya simpulkan begini. Mereka berdiri teguh di dalam penderitaan. Saudara bisa catat ini, ketik, atau kalau ya di live ketik bilang berdiri teguh dalam penderitaan. Kalau saudara catat ini jadi judulnya bisa. Mereka berdiri teguh untuk apa yang mereka yakini. Mereka bertahan meskipun di dalam penderitaan. Amin, saudara. Sekarang saya tanya pada kita di sini, siapa di sini yang tidak pernah menderita? Yang tidak pernah alami masalah? Coba angkat tangan. Willy, lu angkat tangan atau angkat lu dari sini? Ayo. Siapa? Siapa yang tidak pernah menderita? Sekarang saya tanya, siapa yang pernah menderita? Angkat tangan. Banyak ya. Coba sekarang bilang di kanan kiri, mau ke belakang bilang begini. Kelihatan dari lupu muka bilang begitu. Muka dari awal datang lagu pertama. Memang muka lagi padang gurun, betul saudara. Muka lagi penuh masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Makanya saya katakan, seiring berjalannya waktu, ujian tantangan akan semakin berat. Kita kan sering dengar itu kalimat, pohon semakin tinggi, angin semakin kencang. Di rumah tangga semakin lama, mereka bilang begini, kenapa suka ketawa? Baru umur rumah tangga, padahal belum berumah tangga ini yang ketawa. Mereka bilang ujian pertama, ya ini kan kata orang. Di dalam rumah tangga itu biasa mulai di pernikahan tahun ke 9, tahun ke 10. Betul ya? Itu masa-masa goncangan berat di situ. Ibu Ken seberapa tahun Ibu Ken? Tapi saya tidak bilang nanti goncangan berat. Pokoknya yang sudah lewati bisa mengerti lah, iya kan? Itu goncangan berat. Sampai di sini belum menikah aja mau alami. Nah, saudara, lihat ini. Ini sampai mana ini ya? Jadi pelayanan para rasul mulai alami pertentangan. Dan apa yang terjadi? Saudara lihat, ayat 1 bilang begini. Mereka tiba-tiba didatangi. Waktu mereka melayani, mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Di sini ada keterangan ini, kepala pengawal. Jadi imam-imam kepala datang dengan kepala pengawal. Ini ibarat saudara tanda kutip polisi di bait Allah. Pihak keamanan. Datang lalu sergap mereka, hentikan pelayanan mereka saat itu. Perhatikan. Ayat 2 bilang apa? Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak. Lihat ayat 2. Dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa orang Farisi, orang Saduki marah dengan Petrus dan Yohanes? Jangan lupa, orang Farisi bahkan para Sanhedrin, mereka benci dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka benci dengan Yesus. Makanya apa? Mereka benci, mereka tolak Petrus dan Yohanes. Saudara, kalau kita mengerti, maka sebenarnya banyak juga persoalan, masalah yang terjadi. Itu karena iblis yang serang kita. Karena apa? Karena iblis benci kita ini anak-anak Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, amin, semakin kita intim dengan Tuhan, biasa semakin besar persoalan. Semakin kita mau taat firman, semakin mau lakukan firman, maka semakin saja ada serangan-serangan yang datang bertubi-tubi. Karena apa? Mereka benci kita ini anak Yesus, kita anak Tuhan. Sama-sama bilang, saya adalah anak Tuhan. Tapi secara khusus lihat, mereka marah karena Petrus Yohanes memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Saudara lihat, orang Saduki ini itu tidak percaya dengan yang namanya kebangkitan. Kalau saudara baca di Injil ada kelompok namanya Saduki. Mereka tidak percaya yang namanya kebangkitan. Bahkan afterlife, kehidupan sesudah kematian itu tidak ada bagi orang Saduki. Amin. Mereka hanya melihat kehidupan itu hanya ada sekarang. Makanya waktu Petrus Yohanes khotbahkan soal Yesus yang membangkit dari antara orang mati, mereka tolak, mereka benci. Perhatikan ini. Sesudah itu ayat 3. Kembali. Ayat 3 bilang apa? Sama-sama baca. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Saudara ingat ini. Ada konsekuensi, ada resiko saat kita mau berdiri di atas kebenaran. Amin. Ada risiko kalau kita mau tampil beda. Jangan pikir kalau kita hidup benar, kalau kita taat pada Tuhan, lalu kita aman-aman saja. Tidak. Tapi kita harus siap tanggung resikonya. Sama-sama bilang resiko. Pertanyaannya, apakah kita mau tetap berbuat baik walaupun resikonya besar? Apakah saya dan saudara kita mau tetap berjalan dalam kebenaran meskipun mungkin
Saudara, harganya adalah posisi kita, jabatan kita. Meskipun harganya mungkin apa? Karakter kita, reputasi kita yang dihancurkan orang di luar sana. Tapi sebagai orang percaya, saya yakin semua kita siap untuk hadapi resiko apapun demi kebenaran. Yang setuju bilang amin. Kita tidak mundur meskipun diancam. Petrus dan Yohanes apa saudara? Mereka ditangkap dan diserahkan. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam King James Version, New King James Version, dipakai kalimat begini. They laid hands on them. Betul ya, kalau saudara buka di Alkitab bahasa Inggris. Jadi kepala pengawal, imam-imam ini, orang-orang Sanhedrin, mereka naik tangan saudara. They laid hands on them. Jadi kemungkinan Petrus Yohanes pasti itu kena pukul, kena habok, orang Kupang bilang. Kena habok, kalau di bahasa kita terjemahan baru, mereka ditangkap, betul kan? Dan diserahkan. Mereka bukan ditangkap persis saudara, pegawai hotel sambut di depan hotel. Mari ikut kami, bukan saudara. Lagi khotbah, dong datang. Apa langsung? Tangkap, ikut. Jadi mereka betul-betul dipukul, dianiaya. Amin saudara. Hamba-hamba Tuhan di sini siap dianiaya demi Yesus? Atau gembala baru tegur sedikit? Fine kuan. Yang di online yang tidak tahu arti fine kuan itu bahasa Ibrani. Apa tuh? Om Griffith arti. Petrus Yohanes saudara, karena pukul, karena tangkap. Karena apa? Karena saking benci orang-orang Farisi ini dengan mereka. Lalu apa? Mereka diserahkan dalam tahanan sampai keesokan harinya. Tantangan besar, risiko besar kalau kita mau berdiri di atas kebenaran. Saudara, waktu di kantor, misalnya di kantor, ini aplikasinya kan. Posisi Anda, jabatan Anda, orang bilang lahan basah. Anda bisa dapat keuntungan dengan menipu, dengan mencuri, korupsi. Pertanyaannya, Anda mau tetap taat pada firman atau mau kompromi? Halo, anak muda, waktu Anda alami tantangan dalam hubungan misalnya, jomblo sekian tahun misalnya, jangan lihat kanan kiri, saudara, lihat ke depan. Tiba-tiba dapat pasangan, tiba-tiba berdua dengan dia, jalan malam-malam, nongkrong di bawah pohon asam di Pasir Panjang, contohnya ini. Tantangan untuk apa? Saudara bisa tampil beda atau tidak? Jaga kekudusan di dalam hubunganmu. Amin. Amin. Amin saudara. Risikonya besar. Mereka ditangkap, dianiaya. Tapi apa yang terjadi? Lihat ayat 4. Nah ini dia. Ternyata di tengah harga yang mereka bayar, di tengah penderitaan mereka, ayat 4 bilang apa? Sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Amin saudara. Saudara lihat ini. Pasal 2, jumlah mereka 3.000 orang lebih. Masih ingat kan? 3.000 orang, 3.000 bertobat waktu Petrus khotbah pertama. Sekarang jadi berapa? 5.000 orang. Artinya apa? Catat ini. Setiap pengorbanan kita tidak ada yang sia-sia. Setiap benih yang kita taburkan, itu akan kita tuai pada waktunya. Jangan pernah lemah berbuat baik. Jangan pernah lelah stop melakukan hal yang baik. Meskipun hari ini kita belum lihat. Meskipun hari ini persis Petrus Yohanes susah, ini berat. Tapi kalau kita tetap berbuat baik, kalau kita mau tetap berdiri teguh, kita akan tuai buah-buah yang baik pada waktunya Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat ini. Karena apa? Kalau ini pesan buat para hamba Tuhan full timer, bagian kita apa? Sama seperti Petrus, khotbah saja, mengajar. Mengajar saja. Baik orang terima atau tolak, baik orang suka atau tidak, baik mereka sesuku dengan kita atau tidak, baik itu dalam keadaan baik atau keadaan tidak baik, bagian kita apa? Tabur benih.
Amin saudara. Karena apa? Kuasanya bukan ada pada kita. Para pengkhotbah ingat ini, waktu kita melayani, kita beritakan Injil. Yang memberi pertumbuhan bukan kita, bukan saya. Bagian kita apa? Tabur benih saja. Nanti Tuhan yang akan beri pertumbuhan. Kuasanya bukan pada kita, kuasanya ada pada firman Tuhan. Bilang di kanan kiri, kuasanya pada firman Tuhan, bilang begitu. Makanya saya percaya benih-benih taburan firman yang saya sampaikan pada Bapak Ibu pasti suatu saat akan menghasilkan buah. Kalau tanah hati kita siap seperti tanah yang gembur di Matius 13 itu, kita akan hasilkan buah-buah bagi kemuliaan Allah. Lihat ini. Firman itu ibarat benih, perbuatan baik itu ibarat benih. Tabur, lakukan saja. Kalau prinsip benih artinya apa? Kita belum bisa lihat hasilnya langsung. Amin. Kalau kita berbuat baik, kita tidak bisa langsung lihat hari ini. Saudara traktir orang, saudara tidak bisa langsung lihat hari ini hasilnya apa. Saudara bantu gembala, saudara melayani Tuhan hari ini, saudara tidak bisa langsung lihat hasilnya apa minggu depan. Amin. Tapi bagian kita apa? Setia saja melayani. Nanti pelayanan kita tahu. Setiap pengorbanan kita tidak ada yang terbuang percuma. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Lalu apa yang terjadi? Kita baca ayat 5 sampai ayat 6 dulu. 2 ayat ini. Ayat 5 ayat 6 sama-sama 1, 2, 3. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Kenapa mereka adakan sidang? Mau adili Petrus dan Yohanes. Ingat konteksnya ya. Lalu ayat 6 sama-sama. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Saudara lihat di sini, di ayat 5 dan ayat 6, bahkan dari ayat 1, kita lihat grup dan pribadi penentang para rasul. Dalam hal ini Yohanes, Petrus dan Yohanes. Saudara, deskripsi soal grup yang menentang Petrus dan Yohanes ini bukan 1, 2. Tapi kalau kita hitung grup dan pribadi personal itu kurang lebih ada 11. Sama-sama bilang 11. 11 yang dimention oleh Lukas, Dr. Lukas, yang menentang Petrus dan Yohanes. Siapa? Mulai dari kita lihat grup dulu. Grup yang pertama itu ada siapa? Ayat 1, saudara lihat, ada imam-imam dan kepala imam-imam dan orang-orang Saduki. Coba kembali ayat 1. Ayat 1 ada siapa? Imam-imam, orang-orang Saduki. Kita skip dulu. Kalau kepala pengawal itu kan pribadi. Itu single, dia sendiri. Lalu sekarang lihat ayat 5 dan ayat 6. Tadi sudah 2 kan? Imam-imam dan orang Saduki. Sekarang ayat 5. Ada siapa? Pemimpin-pemimpin Yahudi. Ketiga. Yang keempat, tua-tua. Sudah yang kelima, ahli-ahli Taurat. Yang keenam, sudah yang kelima itu ya. Lihat ini. 5 grup. Lalu ayat 6, kita lihat personal, secara pribadi ada siapa? Ayat 6 siapa? Dengan imam besar Hanas. Lalu Kayafas. Lalu Yohanes, ini imam-imam kepala, dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Total grup dan orang itu ada 11. Dan waktu mereka mau adili Petrus dan Yohanes, saudara ingat ini, mereka buat situasi yang betul-betul mengintimidasi, yang mau menakutkan, yang mau menghentikan semangat dari Petrus dan Yohanes. Karena apa? Orang-orang Sanhedrin ini adakan yang namanya sidang, sama-sama bilang sidang. Mereka adili Petrus dan Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk kembali ya, kita ingat. Yesus, sama-sama bilang Yesus. Yesus sebelum disalibkan, Yesus di apa? Malam Kamis malam itu, sebelum Jumat disalib. Yesus di sidang. Jadi ini saudara, ini grup, ini kelompok yang sama yang sidang Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Saudara bayangkan betapa menakutkan ini situasi buat Petrus dan Yohanes. Seolah-olah
pemimpin orang Yahudi ini, mereka mau katakan begini, ini kami nih, Yesus kami bisa bunuh. Di pikiran mereka kan, Yesus kami bisa tangkap dan bunuh. Kalian kami bisa hentikan hari ini. Kami sidang, kalian stop. Saya tanya, secara logika Petrus Yohanes takut atau tidak Bapak Ibu? Takut, pasti takut, gemetar. Kalau dengan pikiran manusia. Makanya saudara, iblis kalau lawan kita, persoalan kalau datang akan semakin berat. Kalau bisa di garis awal, ini masih di level start nih. Di garis awal Petrus Yohanes stop, berhenti, selesai. Tidak melayani. Yesus sesudah 3,5 tahun baru disidang. Betul kan? Petrus Yohanes baru mau beritakan Injil, langsung ditangkap, langsung disidang. Makanya nanti kita lihat kuasa Tuhan luar biasa sesudah ini. Kita coba bayangkan ada di tempat itu, di istana Kayafas nih, tempat Yesus disidang. Coba saudara bayangkan kita ada di posisi itu. Amin saudara. Kumpul semua imam kepala, kelompok Sanhedrin kumpul. Lalu apa yang terjadi? Perhatikan ayatnya yang ke-7. Mereka mulai tanya. Sama-sama ayat 7 baca, 1, 2, 3. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Ini adalah saudara, ini sebenarnya sebuah penyelidikan yang legal. Istilahnya apa ya? Iya, penyelidikan. Kalau tangkap penjahat itu istilahnya apa lagi? Interogasi ya. Ini sebenarnya interogasi yang sah, saudara. Karena apa? Ingat, orang-orang atau pemimpin orang Yahudi, imam-imam kepala ini, mereka ini adalah penjaga dari konstitusi tanda kutip Israel. Mereka ini adalah penjaga dari pelaksanaan hukum Taurat. Kalau ada penyesatan, mereka yang akan tampil dan akan bela hukum Taurat. Nah, hari itu kan heboh. Mujizat terjadi, orang lumpuh berjalan. Yerusalem heboh. Petrus Yohanes ada. Mereka harus tanya. Mereka tanya apa? Mereka bilang, dengan kuasa mana? Dalam nama siapa kamu bertindak demikian itu? Kita fokus di ayat ini dulu, saudara. Ini ibarat kalau kita dengar orang bertanya ya, mana surat tugasmu? Ya kan? Mana surat tugas? Mungkin kayak Om Stephen bisa mengerti, paling lebih mengerti hal ini. Tidak bisa kita dinas atau kita bergerak tanpa surat tugas, tanpa otoritas. Kalau kami di GPDI, kita di GPDI, biasanya kalau ada gembala berkunjung ke kota lain, ke gereja lain, itu harus bawa surat. Harus beri surat. Surat apa itu istilahnya? Surat pemberitahuan kalau kami atau saya mau beribadah di sini. Dikeluarkan oleh gembala ya. Pribadi harus dikeluarkan. Untuk apa? Supaya pemberitahuan tidak bisa asal-asal datang. Apa? Apalagi penginjil, biasanya penginjil. Bahkan gembala hamba Tuhan. Itu ada di ADART GPDI. Pergi ke kota lain harus bawa surat, tapi Om Griffith kan tidak perlu. Kalau perlu bawa surat, langsung print sebentar. Jadi ini sah, ini betul apa yang mereka buat. Tapi waktu saya baca ayat ini, saudara, memang imam kepala orang Farisi, kita mau simpulkan begini, mereka memang sudah buta terhadap kebenaran. Sam-sam bilang buta. Jangan lihat kanan kiri, lihat ke depannya. Mereka ini buta. Memang hatinya gelap. Karena apa? Kebencian yang besar pada Yesus. Amin saudara. Sampai apa? Sampai sudah jelas-jelas kan ini murid-murid Yesus. Halo. Petrus Yohanes ini murid Yesus, mereka tahu.
Tapi masih tanya lagi, dengan nama siapa kalian bertindak? Dengan kuasa apa kalian bertindak demikian? Halo, makanya saudara ingat ini. Saudara bisa catat ini. Orang Farisi, siapa? Imam-imam kepala ini. Mereka tiap hari baca kitab suci. Tapi mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tiap hari baca kitab suci, pelajari, betul kan? Mereka pelajari kitab perjanjian lama. Tapi mereka tidak kenal Allah yang datang sebagai manusia. Mereka tidak kenal Mesias mereka, Yesus Kristus. Sayang sekali saudara ya. Jangan sampai kita ini seperti mereka yang apa? Ibadah, pelayanan tiap hari, tiap minggu, tapi kita terhilang di dalam rumah. Halo. Kristen KTP tapi kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini yang membedakan. Ini yang membedakan. Orang yang intim dengan Tuhan akan peka dalam hal apa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Katakan amin. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan tahu cara Tuhan bekerja, di mana Tuhan berada, apa hati Tuhan, mereka tahu. Tidak seperti orang-orang Farisi ini, imam-imam kepala ini. Mereka tanya, ingat ya ini sidang nih. Petrus Yohanes seharusnya secara logika ketakutan, gemetar. Karena interogasi dari imam-imam ini. Tapi saudara tahu apa respon dari Petrus? Lihat ayat 8. Oh haleluya. Waktu ditanya ini, ayat 8. Sama-sama ayat 8 baca. 1, 2, 3. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, ayat 9. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Saudara, jawaban Petrus ini yang kalau kita simpulkan jawaban orang gila. Tanda kutip orang gila apa? Yesus ini sudah disalibkan, saudara. Yesus ini musuh utama dari orang Farisi. Tapi ini PU muncul berdiri baru jawab apa? Yesus yang kalian serahkan, Yesus yang kalian bunuh, yang buat orang ini sembuh. Saudara, kalau bukan kuasa Roh Kudus, Petrus berani omong? Tidak. Kembali ke ayat 8. Saudara catat ayat 8 ini. Kembali ayat 8. Maka jawab Petrus apa? Kembali, ayo LCD, come on, quick. Ini. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Dari sini Tuhan ajarkan pada kita apa? Ini tujuan Roh Kudus penuhi kita. Roh Kudus penuhi kita untuk apa? Untuk kita berani berdiri di atas kebenaran. Katakan amin. Untuk kita berani berbuat benar, berani tampil beda, berani berbicara, beritakan Injil. Saat yang lain ketakutan. Roh Kudus, amin, datang untuk menghibur, untuk apa lagi? Memberikan damai sejahtera. Roh Kudus memang ada atau memenuhi kita untuk memberikan karunia roh. Tapi bukan itu saja. Roh Kudus penuhi kita untuk apa? Untuk berikan kita keberanian bicara atas nama Yesus Kristus. Yang setuju bilang amin. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Saudara catat berikutnya ini. Dari ayat ini Tuhan ajarkan kita harus penuh Roh Kudus setiap hari. We need to be filled every day. Penuh Roh Kudus ini beda dengan saudara baptisan Roh Kudus. Roh Kudus. Jangan anggap penuh Roh Kudus itu hanya satu kali di awal. Itu beda saudara. Penuh Roh Kudus artinya apa? Waktu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Perkataan, perbuatan, gaya hidup kita seturut dengan firman Allah. Penuh Roh Kudus bukan hanya bahasa roh. Amin, tandanya bahasa roh. Kita doktrin GPD percaya itu. Tapi penuh Roh Kudus akan membuat kita untuk apa? Berbuah. Penuh Roh Kudus akan memampukan kita untuk apa? Hidup benar. Bilang di kanan kiri saudara, alami kepenuhan Roh Kudus setiap hari, bilang begitu. Alami.
Masalahnya kadang kita penuh Roh Kudus hanya di doa 10 malam. Apalagi orang Pantekosta, doa 10 malam, dia manifestasi lompat tembus plafon. Kembali masuk lagi doa di dalam. Habis doa 10 malam, mana Roh Kudusnya? Mana urapannya? Urapannya hilang. Tidak ada lagi, saudara. Lihat. Jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus berikan dia apa? Keberanian. Amin. Orang percaya harus penuh Roh Kudus setiap hari. Jangan mabuk oleh anggur. Ingat ini. Makanya Paulus bilang ini. Hendaklah kamu selalu penuh dengan Roh. Betul kan? Jangan mabuk anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Anggur ini bicara soal apa? Hal-hal duniawi. Bukan hanya anggur sopi atau bir atau moke. Saudara lihat seperti, apakah itu sopi? Saya tidak tahu apa itu sopi, Pak Pendeta. Bukan hanya anggur secara harfiah, tapi anggur ini apa, saudara? Semua hal kesenangan dunia yang bisa buat kita menyimpang dari firman. Katakan amin. Ini harus kita batasi, harus kita stop, hentikan. Sebaliknya apa? Penuh dengan Roh Kudus. Yang mau penuh dengan Roh Kudus, tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Lalu apa? Lanjut, sesudah Petrus omong ini, ayat 11, lihat ayat 11 Petrus bilang apa? Ayat 11. Dia lanjutkan. 1, 2, 3. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi apa? Batu penjuru. Saudara bayangkan, ini nelayan yang tidak terpelajar. Tapi dia kutip perjanjian lama. Dia kutip dari Mazmur 118 ayat 22. Dia bilang Yesus ini batu penjuru. Batu yang dibuang sekarang dijadikan batu penjuru. Yesus dibuang, ditolak oleh orang Yahudi, tapi Yesus dijadikan jalan keselamatan bagi semua umat manusia. Ayat 12. Oh haleluya, lihat. Petrus bilang apa? Di momen sidang yang menakutkan ini, muncullah ini ayat yang terkenal. Ayat yang kita selalu kutip kalau khotbah penginjilan, betul kan? Ayat yang selalu kita baca kalau mau tekankan keselamatan di dalam Yesus. Kisah 4 ayat 12, sama-sama 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin, saudara. Petrus omong ayat ini. Wow. Ingat, ini di depan imam kepala orang Farisi. Dia omong ini, kalau bukan karena Roh Kudus dia tidak akan bisa. Tapi justru di tengah sidang ini, Petrus bilang, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, kalau kita jadi imam kepala, pasti kita suruh ramas Petrus, betul kan? Kita ramas, kucak, bermain dia, lu omong, lu setan. Nah itu pasti kita omong itu. Petrus beritakan Injil. Dan tahukah Bapak Ibu, ini sebenarnya saya belum omong, tapi saya langsung omong sekarang. Petrus khotbah ini di depan Sanhedrin. Petrus tidak pernah tahu salah satu dari antara orang-orang ini akan jadi misionaris yang paling luar biasa. Ada laki-laki muda di belakang yang melihat dia dengan benci. Lu habis, lu tunggu. Pasti dalam hati ini laki-laki muda, lu habis, lu dari lu keluarga, dari lu pun semua grup, habis ini onslaught dari Yerusalem. Siapa ini, saudara? Paulus. Paulus ada di sini. Amin. Tapi Petrus beritakan ini. Lalu apa? Ayat 13. Petrus omong sebelum ayat 13, kembali ke ayat 12. Nah, ini kan mematahkan teologi Kristen progresif. Apa?
Kristen progresif kan ajarkan. Ini dengar yang di online juga bisa dengar. Bahwa keselamatan itu bukan hanya dalam Yesus. Hati-hati Bapak Ibu. Ya lihat, mereka kan ajar begini. Lihat, kan Yesus ajarkan kasih. Lihat, Yesus kan terima orang berdosa. Yesus kan melayani orang miskin, orang sakit. Berarti kalau kita mengasihi, kalau kita berbuat baik, kita pasti diselamatkan. Lihat, ini tipuan iblis. Ini tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ajaran yang mengutamakan kasih dan perbuatan baik adalah jalan keselamatan. Ini tipuan dari neraka. Amin saudara. Bukan berarti Kristen anti kasih, Kristen anti perbuatan baik, bukan. Tapi orang Kristen mengasihi berbuat baik karena kita diselamatkan dalam Yesus. Amin saudara. Harus ingat ini perbedaannya. Ajaran-ajaran yang membalut keselamatan dengan kasih, dengan pelayanan, hati-hati. Kasih dan pelayanan tidak boleh mengesampingkan yang namanya kebenaran. Sama-sama bilang kebenaran. Truth, kebenaran itu yang paling fundamental. Gen Z, teman-teman, generasi muda hari-hari ini harus kuat di dalam firman Allah. Kita harus kuat di dalam doktrin dasar. Dan nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Bukan hanya Petrus yang omong. Yohanes 14 ayat 6, halo, Yesus bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang setuju bilang amin. I am the way, the truth, and the life. Lihat ini. Yohanes 3 ayat 16. Apa? Perlu baca atau semua suhafal? Ina suhafal. Coba dalam bahasa Yunani. 1, 2. Suhafal ya. Ayo sama-sama Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin saudara. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Petrus khotbah sampaikan kebenaran, tidak peduli perasaan orang Farisi, imam-imam kepala apa hari itu. Lalu ayat 13, nah ini dia. Ini kan dari ayat 13 ini kemudian jadi dasar dari banyak prinsip hari-hari ini. Ayat 13 sama-sama 2-3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal apa? Keduanya sebagai pengikut Yesus. Belum disebut kata keberanian ini di ayat sebelumnya. Tapi ayat 13 Lukas simpulkan. Sidang ini melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Makanya tidak salah lagi. Roh Kudus kalau penuhi kita, Roh Kudus berikan kita keberanian. Dia akan berikan kita apa saudara? Kekuatan untuk berdiri di tengah penderitaan. Ini tujuan Roh Kudus penuhi kita. Lihat. Lalu apa? Mereka bingung. Mereka heran karena keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Petrus Yohanes nelayan. Tapi yang mereka tahu, Petrus Yohanes adalah apa? Pengikut Yesus, pengikut Yesus. Halo. Amin saudara. Dari sini Tuhan ajarkan pada kita apa? Pengalaman pribadi dengan Tuhan, ini yang paling utama. Personal experience, hidup dengan Yesus, dipimpin Tuhan oleh firman hari lepas hari, ini paling utama. Ini pesan spesifik juga buat kepada kita hamba-hamba Tuhan. Bahwa apa? Bukan berarti, nanti saya akan sebut ini, bukan berarti sekolah teologi tidak perlu. Bukan berarti sekolah Alkitab tidak perlu. Tetapi sekolah Alkitab, sekolah teologi sia-sia kalau kita tidak berjumpa dengan Yesus. Dan ini tidak diajarkan oleh saudaraku, tidak bisa kita alami hanya dengar, terima pengetahuan di sekolah Alkitab. Ini harus apa? Kita alami pribadi. Berdoa, menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan, saya mau alami Engkau. Supaya saya mau alami Ayub 42 ayat 10. Apa itu? Bukan dari kata orang saja aku tahu tentang Tuhan. Sekarang apa? Mataku sendiri melihat Engkau. Siapa yang mau alami pengalaman dengan Tuhan? Coba angkat tangan. Oh haleluya. Ini yang paling utama.
pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, sekarang coba semua perhatikan ini. Saya harus luruskan ya. Disclaimer dulu supaya jangan salah paham. Bukan berarti seperti Petrus Yohanes yang tidak sekolah, kembali ke ayat 13, mereka yang paling fit, yang paling pantas dipakai, bukan berarti, bukan begitu. Pada masa itu Tuhan pilih Petrus Yohanes karena ada tujuan, bilang amin. Tapi itu bukan rumus buat kita hari ini. Artinya apa? Kalau Petrus Yohanes yang tidak terpelajar Tuhan bisa pakai luar biasa, itu karena kuasa Roh Kudus. Tetapi lihat ya, ini bukan doktrin, prinsip, jadi rumus bahwa tidak perlu sekolah teologi. Tidak perlu sekolah Alkitab. Anti namanya sekolah. Nah, ini salah, ini sesat juga. Sekarang Tuhan mau apa? Pengalaman dengan Tuhan penting, tapi jangan lupa sekolah, belajar itu juga penting. Lihat, Petrus Yohanes tanpa sekolah Tuhan pakai luar biasa. Tapi Musa, Alkitab catat, dididik dengan semua pendidikan Mesir. Tuhan pakai dia luar biasa, bilang amin. Paulus dididik dengan semua ilmu Taurat di bawah Gamaliel. Tuhan pakai dia luar biasa. Kesimpulannya apa? Hari ini kita perlu belajar juga dan kita perlu pengalaman dengan Tuhan. Dua paket ini perlu. Amin. Ada kan? Om Griffith paling tahu kan? Ada pendeta yang betul-betul anti sekolah Alkitab. Anti sekolah teologi. Cukup pengalaman dengan Roh Kudus saja sudah cukup. Tidak perlu sekolah-sekolah tambahan. Apa itu gelar-gelar? Nah, ini saya bilang ini bodoh. Ini sesat namanya. Justru sudah alami Tuhan sekolah paket lengkap. Apalagi sudah sekolah, Tuhan urapi dengan Roh Kudus. Itu yang paling lengkap. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi mulai ada gambaran. Kalau begitu Pak Pendeta pulang saya resign mau masuk sekolah teologi. Bukan. Ya kalau Tuhan arahkan. Amin. Kalau Tuhan bawa saudara, gas. Jangan rem, menyala abangku. Ya kan? Lanjut. Apa yang terjadi saudara? Ini sudah bagian penutup. Kita baca-baca ayat, waktu sudah berjalan cukup panjang ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka kenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, pesan dari ini yang berikutnya apa? Orang-orang Farisi, imam-imam kepala, mereka melihat Yesus dalam pribadi Petrus dan Yohanes. Amin. Mereka lihat Petrus Yohanes berdiri. Tapi karena keberanian, karena pelayanan mereka kenal dua orang ini pengikut Yesus. Pertanyaannya bagi kita, hari ini keberadaan kita di masyarakat, keberadaan kita di tempat kerja, pelayanan kita, betul-betul cerminkan Yesus atau tidak? Halo? Diam kan? Orang kenal Yesus karena Petrus dan Yohanes. Ini yang luar biasa saudara. Dan yang berikut, Petrus Yohanes penuh Roh Kudus, penuh keberanian beritakan Injil. Saya mau tutup ya supaya tidak memperpanjang lagi dengan pesan ini. Petrus dan Yohanes mereka dipimpin oleh kebenaran. Saudara bisa catat ini. They were led by the truth. Mereka dipimpin oleh kebenaran. Mereka bukan dipimpin oleh namanya perasaan. Sama-sama katakan, saya tidak mau dipimpin perasaan. Kalau Petrus dan Yohanes dipimpin perasaan, saudara ingat ini. Coba bayangkan, kalau mereka dipimpin perasaan di sidang begini, berani atau takut? Alami tantangan, maju terus atau menyerah? Menyerah. Hari ini saudara, persoalan, ujian, situasi sulit memaksa kita, kalau kita dipimpin perasaan, pasti kita down. Saya tiba-tiba ingat ini ya. Kan kemarin baru penamatan nih. Saya tidak tahu yang lain yang keluar nih ikut online, kalau saudara ikut paling bagus supaya dengar ini. Mulai rasa apa sekarang kalau pisah jauh?
Sendiri. Mulai rasa apa yang lagi praktik ini? Galau. Karena sendiri praktik di tempat lain, betul kan? Galau sendiri, susah, diam-diam, bantal basah. Karena teh tapoa ya maksudnya. Bantal basah bukan menangis, tapi kalau menangis ya saudara yang alami. Bahkan yang di sini yang tinggal pun sedih kan? Kita ingat. Sedih. Ya, Ibu Lia tidak mungkin ingat Om Ot kan, pasti ingat teman-teman yang lain. Itu bahaya, itu celaka. Nah, sekarang pesannya apa? Jangan, lihat-lihat, jangan dipimpin perasaan. Meskipun kita lagi perubahan nih, perasaan tidak nyaman, susah mau melayani. Ingat-ingat kawan-kawan, ingat-ingat yang enak sebelumnya. Tuhan lagi goncang kita keluar dari zona nyaman. Tapi itulah tujuannya, kita keluar dari zona nyaman supaya kita alami kemuliaan Allah. Kita keluar dari zona nyaman supaya kita berjalan dipimpin kebenaran. Amin saudara. Ini endingnya, oleh karena waktu ya kita tidak baca sampai ayat 22, tapi endingnya Bapak Ibu tahu apa? Sesudah Petrus berkhotbah, orang-orang Farisi ini lalu mereka berembuk ya. Kita baca saja ayat-ayat penutup ini. Di ayatnya yang ke-15, ayat 14, kita baca ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16 dulu. Kisah 4 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Lihat, mereka tidak bisa omong apa-apa. Karena apa? Mujizat, orang yang sembuh masih ada di samping. Kalau mereka lawan Petrus Yohanes, rakyat bisa protes, orang bisa demo. Ayat berikutnya, dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Jadi Petrus Yohanes keluar, baru para imam berunding. Ayat 16 bilang apa? Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Saudara, pertanyaannya, dari mana Lukas tahu ini? Petrus Yohanes kan sudah keluar. Lalu percakapan sesama imam dari mana Lukas tahu? Siapa yang kasih tahu? Paulus. Sebelum pergi ke Sumba Timur, Om Paulus cerita. Di Sumba Timur ada Om Paulus namanya, Om Paulus Rigo. Paulus yang kasih tahu cerita. Buka Kisah 26 ayat 10. Coba buka, ini ayat terakhir nih. Kisah 26 ayat 10 bilang apa? Ini Paulus omong nih saudara. Paulus curhat. Paulus bilang begini. Kisah 26 ayat 10. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam kepala. Apa? Tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Jadi Paulus tahu. Paulus yang sampaikan semua apa hasil percakapan waktu Petrus Yohanes keluar. Jadi percakapannya apa? Untuk mempersingkat waktu, imam-imam ini, Sanhedrin ini, kelompok Sanhedrin bilang begini, kita harus batasi mereka untuk stop berbicara, iya kan, dalam nama Yesus. Tetapi saudara, lihat respon lagi, waktu mereka dilarang untuk berbicara, lihat respon Petrus dan Yohanes. Ayat 19 sampai ayat 22. Ya, kita baca saja supaya menutup ini. Kisah 4, 19 dari ayat 18, ayat 18, sama-sama 1, 2, 3. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali apa? Jangan bicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Iblis akan berusaha untuk buat kita stop berjalan maju. Iblis akan berusaha membuat kita stop berbuat baik, menabur benih. Tapi lihat ayat 19 apa? Wow, ini respon Petrus dan Yohanes. 1, 2, 3. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, apa? Silakan kamu putuskan sendiri
manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Halo, kalau kita alami Tuhan, kalau kita intim dengan Tuhan, tidak mungkin kita diam dari bersaksi. Tidak mungkin kita stop untuk melayani jiwa-jiwa. Kalau kita alami Tuhan, kita pasti akan berani berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Tidak mungkin kami diam. Kami telah lihat, kami alami sendiri. Ayat 21, ayat 22. Ini endingnya. Ayat 21 bilang apa? Sama-sama, 2, 3. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Lihat, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Ayat 22. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Ini yang saya bilang. Tantangan semakin besar. Ancaman, masalah semakin besar. Kemuliaan Tuhan lebih besar dinyatakan lagi. Saudara, pemberitaan Injil tidak bisa dihambat oleh kesombongan dan kejahatan manusia, tidak bisa. Apapun yang terjadi, Injil harus diberitakan. Apapun yang terjadi, rencana Tuhan buat hidup kita harus digenapi. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa buat firman ini. Setiap kita, mari kita tundukkan kepala kita, kita tutup mata kita bersama-sama. Ingat bahwa dari kisah yang cukup panjang ini, Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa Dia akan tetap menyertai kita melalui masa-masa sulit. Katakan amin. Tuhan izinkan saya dan saudara alami masa-masa di mana kita seperti diadili, masa-masa seperti ini sudah ending, akhir dari perjalanan kita. Tapi jangan takut saudara, tetap kuat, tetap teguh, percaya bahwa di balik penderitaan, di balik ujian yang besar, Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk menanggung. Bahkan di Matius pasal 10, di Injil, sebelum peristiwa ini, Yesus sudah pernah peringatkan para rasul. Saudara ingat ya? Yesus bilang, jangan takut, jangan khawatir waktu kamu harus ditangkap dan kamu diadili, waktu kamu diserahkan kepada kepala-kepala. Yesus sudah menubuatkan. Karena apa? Saat itu Roh Kudus akan mengaruniakan pada kamu apa yang harus kamu katakan. Artinya apa? Ingat ini, sebelum badai, sebelum persoalan, Tuhan sudah persiapkan kita. Amin. Mari kita tutup mata kita, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita, keadaan kita memang mungkin tidak
semakin baik. Keadaan mungkin semakin bertambah sulit. Sebagai mungkin pelayan-pelayan Tuhan, para full timer, kita bisa saja mungkin diperhadapkan situasi seperti ini. Tapi ingat bahwa Tuhan setia dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Mari kita naikkan puji ini bersama-sama. Yesus, Kau kebenaran. Kita taruh tangan kanan di dada kita. Menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup. Ending dari cerita ini, Petrus dan Yohanes tidak ditangkap. Mereka tidak kalah, saudara. Pemberitaan Injil tidak bisa dihentikan, tapi mereka tampil sebagai pemenang. Memang mereka harus akhirnya martir juga, tapi ini belum waktunya. Ini waktunya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara dengar baik, kalau kita taat pada firman Allah, kalau kita memilih untuk lebih takut Tuhan daripada manusia, kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Rencana Tuhan yang sempurna akan digenapi di hidup kita. Katakan, kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. sekali lagi, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Kami hidup bagimu Tuhan. ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan di hidupmu. Kita sudah dengar firman Tuhan. Mari terima kuasa Roh Kudus itu. Terima peneguhan ini. Terima lawatan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu saat siang hari ini. Kami percaya bukan kebetulan kami membaca ayat-ayat ini. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa Amin. untuk meneguhkan iman kami. Amin. Kami diingatkan kembali bahwa di tengah-tengah situasi yang jahat, di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit, orang percaya akan melihat campur tangan Tuhan. Amin. Orang percaya akan tetap teguh. Orang percaya akan mengalami kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Tolong kami ya Tuhan, setiap jemaat-Mu, kami yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami situasi sulit. Kami yang hari-hari ini sedang alami ujian-ujian yang berat. Bahkan mungkin iman kami diuji. Kami digoda untuk kompromi, untuk berbuat dosa, untuk mundur. Tapi siang ini kami mau lakukan firman-Mu ya Tuhan. Meskipun godaan, tantangan besar, tapi kami mau berdiri teguh. Amin. Kami mau tetap memandang pada Yesus. Amin. Kami mau beritakan kebenaran itu dan menjadi terang, jadi saksi Yesus Kristus dimanapun kami berada.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kami orang tua, orang muda, keluarga-keluarga, semua kami yang dengar firman ini, yang ikut secara online juga diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami percaya Engkau Allah Yehova Rafa yang memulihkan, menyembuhkan kami secara sempurna. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Keluarga kami yang sakit, yang mungkin tidak bersama kami saat ini, kami juga berdoa untuk mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Orang tua kami yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan dengan kuasa bilur-bilur Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami terima firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin.